Suara Desa. Ini kita bakal ngomongin sesuatu yang gak pernah habis dibahas, tapi juga gak bisa kita abaikan, yaitu kondisi pedesaan di Indonesia. Ada yang bilang pembangunan desa itu udah maju pesat, tapi kenapa ya kita masih sering dengar soal ketimpangan, pengangguran, dan masalah lain yang seolah nggak ada ujung. Nah, oleh karena itu, supaya aku nggak ngomong sendiri, aku udah ngundang teman-temanku yang udah ahlinya banget. Ada Sultan, Radit, Ocha, Wafa, dan juga Rita. Kita bakal bahas sesuatu dengan santai, tapi lumayan kritis sih, mulai dari penyebab ketimpangan, apa dampaknya, sampai gagasan dan tindakan yang bisa kita lakuin sebagai mahasiswa. Ayo teman-teman, silakan masuk. Hai guys, selamat datang. Sehat-sehat, gimana? Jangan lupa dimakan. Oke, jadi aku langsung aja nih saya sama kalian. Gimana nih kabar kalian? Oh, Sultan gimana Sultan? Alhamdulillah. Tadi Oh ya, lumayan kalau dibaca juga. banyak ya tugasnya juga. Kalau sendiri sama gimana? kayak Radit, alhamdulillah tapi ya sudah tugas. Kalau Ocha Aku sekarang ya like bahagia gitu ya. Kalau Rita sendiri baik tapi agak pilek. semoga baik saja Ya, ya. Dan aku harap kayak kalian digampangkan gitu loh, dimudahkan di dalam kerjanya. Kalau dari dia sendiri gimana? Aku alhamdulillah, aku seneng banget juga datang ke kalian. Benar-benar. Makasih ya udah datang. Ya, makasih juga. Oke guys, langsung aja ya kita masuk ke inti pembahasannya. Aku Oke, sambil boleh, izin ya. boleh. Oh iya ya boleh. Aku boleh sambil videoin ya? Silakan. Ya, emang kita ini ya. banget ya. Iya. Keluar gitu. Namanya juga masih Aku juga sambil izin minum ya. Iya. Aku juga mau sambil makan deh. Kayak gitu. boleh silakan. Dimakan guys. Iya, makan. Nah, enak itu. Udah nggak apa-apa disambil aja. Oke. Langsung ke inti pembahasan kali ya guys. Aku mulai dari Risa nih, kebetulan Risa sampai aku. Menurut Risa nih, gimana sih gambaran kondisi desa di Indonesia, dan apakah menurut Risa sendiri desa tuh udah benar-benar maju atau masih banyak PR yang harus diberesin nih sama muda-mudi kayak kita gini? Oke, kalau menurut aku nih, kondisi desa ini tuh masih jauh banget dari kata ideal dan masih banyak ketimpangan pembangunan antara desa dan juga kota karena akses infrastruktur belum merata, layanan publik belum maksimal, dan juga peluang ekonomi di desa itu masih terbatas. Dan akibatnya banyak yang migrasi ke kota, sehingga pengelolaan desa pun kadang agak efektif dan juga nggak transparan gitu loh. Nah, terus meskipun pembangunan udah ada, tapi tuh PR kita tuh masih panjang banget gitu. Wah, iya juga sih Aris. Jadi kayak meskipun udah ada dana dan program dari pemerintah nih, memang masalahnya masih banyak banget ya. Kalau menurut kamu juga nih, apa sih penyebab ketimpangan ini dan dampaknya tuh sejauh apa sih? Oke, kalau penyebabnya sendiri itu kompleks banget dah. Ada ekonomi desa yang masih bergantung pada pertanian tradisional yang itu rentan banget sama cuaca dan harga pasar. Terus juga ada kebijakan pemerintah yang pembangunannya itu condong ke kota daripada ke desa. Dan tata kelola pemerintahan juga masih lemah, akses modal dan teknologi itu masih terbatas. Serta kualitas SDM yang rendah karena pendidikannya juga masih terbatas. Belum lagi eksploitasi sumber daya alam yang nggak diiringi konservasi gitu. Berarti tuh dampaknya tuh berat banget ya Aris? Betul, berat banget.
urbanisasi makin tinggi, desa makin ketinggalan, dan kemiskinan struktural susah banget diberantas. Kadang sampai terjadi konflik sosial, kerusakan lingkungan, bahkan dana desa yang ada pun sering disalahgunakan. Jadi tujuan pembangunannya sering nggak tercapai maksimal. Wah, masalahnya udah lampu kuning banget ya, kayak mungkin aku bisa lanjut tanya ke Ocha nih. Kalau menurut Ocha sebagai mahasiswa, menurut kamu gagasan atau langkah apa aja sih yang bisa dilakuin biar desa tuh nggak terus-terusan kayak ada di posisi rawan yang kayak si Risa bilang tadi? Aku setuju banget sama yang udah disampaikan Risa nih. Aku jawab pertanyaan dari Danina. Menurut aku ada 3 langkah utama. Yang pertama tuh kita butuh banget data desa presisi atau kita sebut DPP supaya perencanaan pembangunan berbasis data ini ya artinya akurat. Jadi anggaran nggak salah sasaran. Yang kedua arah kontestasi politik tuh harus diubah. Jangan cuma rebutan kekuasaan, tapi orang-orang yang menjabat ini kita tuh fokus melihat visi misinya buat apa sih yang buat menyelesaikan ketimpangan, pengangguran dan meningkatin kualitas sumber daya manusia di desa ini. Terus yang ketiga perguruan tinggi itu seperti kata kita nih juga harus terlibat. Kita punya menjadi pusat inovasi. Jadi kita bisa bantu lewat riset atau program pemberdayaan yang benar-benar menjawab masalah yang ada di lapangan. Itu simpel dari aku. Nah, pokoknya salah satu biang keroknya itu adalah nggak presisinya dari data tersebut dan perencanaan tersebut yang bikin pembangunan itu masih berbasisnya itu masih kira-kira, yang mana kalau basis kira-kira kan pasti nggak jelas ya, bukan dari data. Nah itu yang akhirnya malah bikin alokasi dana sering meleset, yang bahkan jadi nggak sesuai sama target. Iya benar, aku setuju sih yang dikata tadi sama Sultan. Jadi emang kadang kita tuh kayak salah mindset gitu, menjadikan kalau desa itu sebagai objek. Dan juga kadang-kadang government itu kayak udah ada nih datanya tapi nggak ada perencanaannya secara jangka panjang maupun jangka pendek. Adapun kalau misalkan udah ada perencanaan, tapi kadang-kadang perencanaan itu ya udah cuma sekedar perencanaannya aja tanpa ada realisasi apa. Rencana bagus tapi realisasinya gagal ya. Iya banget. Dampaknya tuh ada jadinya double disadvantage. Desa yang fasilitas minim cenderung punya kualitas SDM yang minim juga, yang rendah. Ini menciptakan lingkaran kemiskinan tuh nggak putus-putus gitu. Oh, bener sih, aku setuju banget. Kita juga kan kayak namanya manusia ya. Terus lanjut aja mungkin ya ke Radit yang lebih tahu nih masalah desa-desa. Oh, iya. Kalau kita tarik lebih luas dan masalah apa aja sih yang sebenarnya muncul di desa-desa yang ada di sekitar Radit. Oke, aku izin jawab ya. Jadi dari yang udah temen-temen bahas tadi itu udah bener banget gitu. Paling aku nambahin aja gitu. Emang masalahnya nih emang lumayan serius guys. Jadi kayak pertama nih dari ketimpangan struktural aja masih tinggi gitu ya. Kayak ngomongin pengangguran deh, 9% itu di Kalimantan sampai 22% di Bali dan di Nusa Tenggara gitu. Nah, angka ini tuh nunjukin kalau belum optimal gitu penciptaan lapangan kerja di daerah, terus juga khususnya sektor di non formal ya yang banyak menyerap tenaga kerja desa. Terus yang kedua itu ada indeks pembangunan manusianya yang masih rendah gitu, atau kita biasa nyebutnya IPM ya. IPM gitu, cuma di angka 53 sampai 68. Itu tuh masuk kategori sedang rendah gitu. Sedangkan yang normalnya tuh di atas 80 gitu, yang artinya iya jauh banget kan. Artinya kualitas hidup, pendidikan, kesehatan masyarakat desa itu masih jauh di bawah standar nasional lah, di bawah standar Indonesia gitu. Terus selain itu ada paradigma pembangunan yang sering menjadikan desa itu cuma sebagai ini aja, cuma sebagai objek gitu, bukan subjek. Maksudnya apa? Desa itu cuma penerima kebijakan gitu, top down dari pemerintah ke desa gitu, tanpa banyak ruang untuk nentuin arah pembangunan sesuai potensi lokalnya gitu. Ada yang nyebut ini sebagai kekerasan simbolik gitu. Kalau dari Pitaloka ya tahun 2022 itu, nah istilah ini tuh negasin bahwa dominasi pusat terhadap desa itu nggak hanya ekonomi gitu, tapi juga dari cara pandang dan kebijakannya yang membatasi kemandirian desa. Padahal nih ya, dana triliunan rupiah itu udah diberikan gitu dari udah banyak banget kan dananya, cuman emang pemerataan kesejahteraannya tuh belum maksimal gitu, karena dananya tuh lebih terserapnya ke infrastruktur desanya gitu dibanding ke pemberdayaan masyarakat desanya. Jadi emang banyak lah gitu ya PR-nya yang harus diselesaikan. Berarti tantangannya tuh lumayan kompleks banget ya, Kompleks Dit? banget, iya banyak banget gitu yang harus di. Nah, kalau dari Wafa sendiri sebagai seorang yang sangat tertarik sama kebijakan-kebijakan tentang desa nih,
yang emang udah wah wafa banget nih. Langkah apa aja yang wafa tahu udah dilakuin sama pemerintah, terus apa sih gagasan tambahan yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang emang punya hak untuk hal tersebut? Sebetulnya kalau dari segi kebijakan itu sudah ada undang-undang desa dan juga peningkatan dana desa. Akan tetapi seperti yang kita ketahui kalau untuk dari seperti misalkan peningkatan dana desa, oke dari pemerintah sudah ada dana peningkatan dana, akan tetapi kadang-kadang karena birokrasinya terlalu panjang sehingga sampai di desanya itu tidak seperti jumlah yang diberikan dari pemerintah. Ya, birokrasi yang panjang dan juga kotor yang seringkali peningkatan desa itu tidak dilaksanakan secara maksimal seperti itu. Kemudian kalau dari segi tindakan saya melihat dulu dari IPB University, di mana IPB itu mendorong adanya data presisi yang tentu data presisi ini berbasis sensus, spasial dan juga partisipasi, di mana yang saya tahu itu sempat melibatkan sekitar 2.140 pemuda ya sebagai garda terdepan dalam pembangunan desa ini sendiri. Dan juga ya tentunya untuk gagasan tambahan mungkin desa ini bukan hanya dijadikan sebagai subjek pembangunan, harus dijadikan sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai penerima saja gitu. Jadi perlu adanya membangun ekosistem data dan juga data dari presisi berkelanjutan seperti by name, by address dan juga by koordinat, yang dimana biar tepat sasaran. Jadi kan kadang pemerintah itu memberikan kebijakan tapi kebijakan itu tidak tepat sasaran. Gitu kan. Terus juga selain itu perlunya ada peran pemuda yang lebih luas. Maksudnya itu kenapa? Jadi bukan cuma hasil dari pendataan aja, tapi juga perlunya adanya penggerak inovasi dan juga tingkat untuk meningkatkan ekonomi dari desa itu sendiri. Jadi pemuda-pemuda ini harus ikut berkontribusi sebagai penggerak, bukan hanya melihat dari atas ke bawah, tapi juga dari bawah. Oh iya, sebelum itu aku minta maaf kalau aku rada batuk-batuk sedikit. Oh iya, Karena dari iya. kemarin juga udah disebut. Mungkin we also need a Iya. Berarti iya ya, kayak dari sisi pemerintahnya pun emang menyatakan kalau desa tuh emang belum dibangun secara merata gitu. Iya, Mungkin kita bisa masuk ke contoh konkret biar pembahasannya makin hidup kali ya, kayak boleh. dan suka sendiri nih sebagai orang yang datang dari Penajam Pasir Utara, gimana kasus di sana nih? Pasti banyak nih experience-nya, dia terjun langsung kan. Kebetulan kemarin viral di TikTok. Iya lagi. Coba tapi beneran tadi yang penasaran banget. Iya, gimana nih? Silakan coba. Menarik. Oke, kalau misalnya kita ngebahas PPU sendiri ya, atau Penajam Pasar Utara ya, yang kalian tahu, ini sebenarnya menarik karena lokasinya itu kan deket banget ya sama ibu kota Nusantara atau yang biasa kita kenal kan IKN, betul. Nah, tapi di satu sisi sebenarnya ada loh peluang besar yang buat pembangunan desa-desa di sekitar. Tapi di sisi lain juga pasti ada yang namanya ketimpangan kan. Iya. Karena di sini tuh ada ketimpangan. Pokoknya ketimpangan tuh bisa ngelebar juga lah kalau pembangunannya cuma fokus ke area tertentu kayak di PPU ini. Nah, masalah yang muncul itu misalnya kayak banyak masyarakat lokal yang belum siap. Terus dari sisi keterampilan kerja, terus belum ada program pelatihan yang masif, kemudian juga belum ada data soal potensi desa. Nah, karena data dari potensi desanya itu belum maksimal buat dipakai. Nah, kalau kita ini nggak segera buat ngatasin gitu, sebenarnya yang nikmatin pembangunan itu ya cuma pihak-pihak pihak luas doang. Sedangkan desa-desa yang lainnya bakal tertinggal aja. Itu sih kalau dari PPU sendiri. Wah, berarti kasusnya lumayan kompleks juga sih, kayak benar-benar apa yang terjadi gitu. Ada yang mau nambahin masalah ini, kayaknya udah lumayan viral juga ya. benar. Sebenarnya aku rasa tuh kuncinya ada di data presisi. Kenapa? Karena nih kalau misalkan ada data yang akurat dan juga lengkap, itu tuh program yang ada dari pemerintah itu bakalan lebih tepat sasaran aja. Apalagi kasus-kasusnya kan salah sasaran gitu kan. Jadi kalau misalkan ada data yang akurat itu, kita bisa lebih tepat sasaran dan juga dari tingkat keberhasilan itu bakal bisa tertekan. Bener banget. Setuju sama Wafa. Ditambah nih
ditambah poin nih buat tambahan dari itu, pemuda tuh harus dilibatkan aktif dengan kita ini supaya mereka ini kita ini jadi motor inovasi di desa-desa gitu. Iya. Ya, aku mau nambahin juga itu tadi dari Ocha, dari Wafa ya. Yang satu lagi tuh emang jangan lupa pembangunannya tuh jangan hanya top down gitu, jangan hanya dari atas terus pengennya ABC gitu, tanpa mempertimbangkan kondisi bawahnya gimana gitu. Tadi kan Wafa udah mention juga ya masalah data desa presisi itu tuh bener banget. Jadi semakin desanya profilnya jelas, butuhnya apa, kurangnya apa, dan kalau misalnya dari bottom ke atas gitu ya, bottom ke up, itu tuh justru lebih tepat sasaran juga gitu. Jadi emang programnya jadi nggak, dana yang dikucurin tuh dengan outputnya tuh jadi maksimal lah gitu kalau prosesnya seperti itu. Gitu sih dari aku. Iya, setuju banget. Dan kita tuh juga harus pakai pendekatan kearifan lokal yang Oh, dimana iya, bener. setiap desa kan pasti punya Ada budaya budaya, kan. iya, Iya. iya. Dan biar masyarakat desa tuh punya hak gitu dan merasa mereka tuh dilibatkan dan merasa berkontribusi di pembangunan ini gitu. Karena kan ini ya apa kayak kearifan lokal yang di pesisir sama yang pegunungan Beda. Kondisinya beda, budayanya juga beda. Betul. Benar juga sih, kayak tradisi sama budaya tuh masih bisa kita lestarikan juga sih. Emang awalnya dari desa, tradisi dan budaya tuh Betul banget, bener. Benar. betul. Oke sobat desa, dari obrolan kita hari ini udah jelas banget kalau pembangunan desa itu butuh pendekatan yang lebih serius, terukur, dan partisipatif. Sorry banget. Kelibatan. Kita juga udah bahas penyebab ketimpangannya, terus dampak apa aja sih yang ditimbulkan dari ketimpangan itu, sampai berbagai gagasan dari orang-orang keren kayak kalian. Amin, amin. Dan mulai dari data presisinya, perubahan arah politik pembangunan, pelibatan perguruan tinggi, sampai pemberdayaan pemudanya kayak tadi kita sebutin. Aku berharapnya sih diskusi ini bisa jadi langkah kecil buat kita bantu dorong perubahan besar di desa-desa kita. Makasih banget ya buat Sultan, Radit, Wafa, Ocha, Risa udah datang ke sini dan berbagi pengalaman serta pandangan kalian. Wah, yang Sama-sama. Ya, kita udah juga salah nih aku udah kalian. kita juga makasih banyak ya. Iya, udah. Udah dijamu juga. Bisa sharing. Nggak dimakan tuh. Bisa sharing sama teman-teman semua kan, emang kita makasih juga. Iya, jadi ketemu ya kita ya. Benar. Yes, dan buat sobat desa jangan lupa terus dukung pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya. Bye bye. Ini dimakan ya.